Matius 8 ayat 5 sampai 13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Alkitab katakan begini, seorang perwira dia punya hamba. Hamba ini sedang sakit. Kemudian perwira ini dia berusaha bagaimana caranya supaya hamba ini bisa sembuh. Saudara, saya terlalu yakin kalau hamba ini orang yang pemberontak, orang yang suka melawan, tidak mungkin si perwira ini berusaha berjuang bagaimana caranya supaya hambaku bisa sembuh. Sudah pasti hamba ini adalah hamba yang penurut. Saking penurutnya, saking ketaatannya kepada Tuhannya, sampai Tuhannya itu berusaha berjuang bagaimana caranya saya harus menyembuhkan hambaku ini supaya dia sembuh. Berjumpalah dia dengan Yesus. Yesus, tolong, aku punya hamba sedang sakit. Tolong Yesus, sembuhkan dia. Terus Yesus katakan begini, oke, nanti aku datang ke rumahmu. Ayatnya yang ke-7. Saudara lihat, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Terus, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata. Luar biasa gak pengertian imannya. Saya Pak, kalau Tuhan bilang begini, Lendra aku akan datang ke rumahmu. Oh, bahagianya luar biasa. Yesus yang datang. Tetapi si perwira ini dia katakan begini, Tuhan, rumahku ini tidak layak. Saya cuma minta. Tuhan cukup berkata sepatah kata aja. Sepatah kata aja, saya percaya hambaku pasti sembuh. Berarti perkataan Yesus perkataan yang mengandung kuasa. Akhirnya Yesus heran. Luar biasa iman orang ini. Iman sebesar ini tidak kujumpai di negeri ini. Itu kata Yesus. Tidak ada iman seperti ini. Ya. Sepatah kata aja saudara. Matius 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Saudara, Yesus berada di Nazaret. Tapi orang-orang di Nazaret nggak percaya sama dia. Ya. Terus apa kata Yesus? Karena orang-orang Nazaret tidak percaya kepadanya, mukjizat tidak akan terjadi. Berarti kuasa Tuhan bekerja. Bukan karena kita khawatir, bukan karena kita bimbang, bukan karena kita ragu, tidak. Tapi kuasa Tuhan bekerja ketika kita percaya. Kalau saudara bimbang ragu, nonsen, mujizat akan terjadi bagi kita. Tidak bakal. Yesus aja cuma diludah. Pak, kira-kira kalau Bapak saya kasih ludah, Bapak percaya nggak itu sembuh? Nonsen itu tidak bisa diterima oleh logika. Nah ya, tapi Yesus, orang datang kepadanya minta disembuhkan, dia ambil ludah. Sembuh. Bukan aja cuma ludah saudara, dia ambil tanah. Kalau mau pikir secara logika, masa tanah bisa jadi obat? Tapi dia ambil tanah, karena orang itu percaya 100% kepada kuasa Yesus, makanya dia sembuh. Makanya aku bilang, iman kita yang menentukan kita berhasil. Iman kita yang menentukan kita sukses. Iman kita lah yang menentukan kita sembuh. Bukan karena pendeta tumpang tangan. Enggak, saudara. Iman kita karena kuasa Yesus tidak akan bekerja kalau kita tidak punya iman. Karena Alkitab yang katakan, tanpa iman tidak ada seorang pun bisa berkenan kepada Allah. Saya juga sakit saudara, tapi saya tidak mau memperkatakan penyakit saya. Karena saya tahu ketika saya mengucapkan itu, maka setan akan membuat itu lebih parah. Matius 12 ayat yang ke-37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini perhatikan baik-baik. Bicara iman ini. Menurut ucapanmu, menurut ucapan, menurut perkataan kita, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu, engkau akan dihukum.
kalaupun kita sakit, dalam nama Yesus, saya tidak sakit. Karena itu yang saya lakukan. Maka kuasa Tuhan lewat Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Amin. Kesembuhan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Karena dia bilang, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, dengarkan baik-baik. Hati-hati kalau kita mengutuki anak kita. Contoh, anak kita nakal. Dasar babi kamu, dasar anjing. Dia besar jadi kelakuan seperti babi dan anjing. Karena kita mengucapkan lewat mulut kita. Karena Alkitab yang katakan, yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Yang masuk itu tidak menajiskan. Tetapi yang keluar itu yang menajiskan. Itulah perkataan-perkataan kotor. Babi kamu, dasar anjing kamu. Ya sudah, dia besar jadi kelakuan seperti anjing dan babi. Atau kita suami-suami, istri, dasar brengsek kamu. Makanya istrinya jadi kelakuan seperti itu. Karena suami yang memperkatakan kata-kata itu. Karena Alkitab yang bilang, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Karena perkataan kita mengandung kuasa. Amin. Saudara lihat ya. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, yang menentukan keberhasilan, yang menentukan kesembuhan, itu adalah iman kita. Amin. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Ayub 3 ayat 25. Yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara, kita masih manusia biasa. Siapa yang tidak pernah ada rasa takut? Siapa yang tidak pernah ada rasa bimbang? Siapa yang tidak pernah ada rasa khawatir? Tetapi ingat baik-baik, ini Tuhan yang bilang, bukan ibu pendeta yang bilang. Dia bilang begini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Dan Alkitab katakan, barang siapa takut kehilangan nyawa, dia pasti akan kehilangan. Matius 16 ayat 25. Baca. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, ini Tuhan yang bilang, barang siapa takut kehilangan nyawa, dia pasti kehilangan. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Tuhan bilang, ia akan memperolehnya. Kita semua memang banyak mengalami masalah, terutama sakit penyakit. Tapi ingat, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, terkadang anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sengaja diberikan Tuhan duri dalam daging. Duri dalam daging itu Tuhan berikan bukan membawa kita pada kematian, cuma sebagai pengingat aja. Kalau kita mulai melenceng, dia pukul kita di duri itu. Tapi Alkitab katakan jangan pernah takut. Kalau Tuhan sudah pukul di situ, sadar aja. Oh Tuhan, ampuni saya. Itu yang dibilang sadar. Amin. Kembali saudara. Barang siapa takut kehilangan nyawa, dia pasti akan kehilangan. Justru apa yang ditakutkan, kata Ayub, itulah yang menimpa aku. Makanya kita harus percaya 100% kepada kekuatan tangan Tuhan. Karena dialah yang memelihara hidup kita. Amin.